Saat rasa lapar datang, tapi kamu tak bisa mengucapkannya. Tak ada kata ayah, aku lapar. Tak ada keluhan, tak ada suara. Yang ada, hanya sehelai rumput di pinggir jalan. Dan itu yang dimakan. Sebuah video singkat mendadak viral di media sosial. Seorang anak kecil terlihat memetik rumput, lalu memakannya begitu saja. Banyak yang terdiam, sebagian tak percaya, sebagian lainnya menahan haru. Tapi di balik video itu, ada kisah nyata yang jauh lebih dalam dari sekadar potongan gambar. Namanya Muhammad Rizky. Usianya baru 11 tahun, biasa dipanggil Kiki. Ia tinggal di Kampung Babakan Cianjur, Desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Di usia yang seharusnya diisi dengan bermain dan belajar, Kiki justru menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan. Ia merupakan penyandang disabilitas, dengan gangguan mental dan tidak bisa berbicara. Hari-harinya hanya dihabiskan bersama sang ayah, Asep Setiawan, dan neneknya, di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit. Namun yang membuat banyak orang tersentuh, bukan hanya soal keterbatasan itu, melainkan kebiasaan Kiki. Ia makan rumput, ia makan dedaunan, sebuah kebiasaan yang bagi banyak orang sulit dipahami. Tapi, bagi sang ayah, ini adalah cerita panjang yang penuh luka. Dengan suara lirih, Asep mengungkapkan bahwa kebiasaan itu sudah ada sejak Kiki berusia sekitar 4 tahun. Ia masih ingat betul momen pertama kali melihatnya. Saat itu, Asep sedang berjualan sandal keliling. Belum sempat makan, ia meninggalkan Kiki di kamar untuk mencari makanan. Namun, ketika ia kembali dengan nasi di tangan, ia justru mendapati anaknya sedang memakan daun talas. Daun itu ternyata diambil dari luar, disimpan di saku, seolah sudah jadi bekal. Sejak saat itu, Asep mulai menyadari anaknya punya cara sendiri untuk merespons rasa lapar, cara yang tidak bisa diucapkan. Karena ia memang tak mampu berbicara. Bagi Kiki, lapar bukan sesuatu yang bisa disampaikan. Tak ada kata, tak ada isyarat yang mudah dimengerti. Dan mungkin rumput dan daun menjadi jawaban yang ia temukan sendiri. Anak saya, dia suka makan rumput. Kalau di sini kan banyak daun-daun, tapi dia juga tahu mana yang racun, mana yang enggak gitu. Kalau misalkan racun di itu dulu, misalkan ini racun gitu, mengandung racun itu dibuang gitu. Ya keterbelakangan mental juga gitu. Dia dari dunia kan autis. Hingga hari ini, kebiasaan itu masih sering terjadi. Meski sudah berusaha dicegah, kondisi membuat Asep tak bisa selalu mengawasi. Ia harus bekerja serabutan. Di sisi lain, ia juga harus menjaga anaknya. Karena jika lengah sedikit saja, Kiki bisa pergi dan tidak tahu jalan pulang. Di tengah semua itu, ada satu kenyataan yang tak kalah berat. Keluarga ini belum tersentuh bantuan sosial. Program seperti PKH atau bantuan pangan belum mereka rasakan. Padahal, kebutuhan Kiki jauh lebih dari sekadar makan. Ia butuh pendidikan, ia butuh terapi, ia butuh pendampingan. Namun, semua itu terhalang biaya. Kedepannya saya mau itu anak saya sekolah, diarahkan sekolah ke ya gitunya anak sayanya kebutuhan dengan kebutuhan maksudnya kebutuhan khusus penanganan gitu. Karena bukannya saya tidak perjuangan untuk sekolah, bukan kayak gitu. Jadi karena kan sibuk ngurus anak gitu. Jadi kalau dia sekolah itu harus biaya gitu kan. Saya gitu kayak gitu. Terus yang nganter-nganter siapa gitu. Sebuah harapan yang terdengar sangat dasar, tapi terasa begitu jauh. Hingga akhirnya video itu viral dan perhatian publik mulai mengarah pada satu titik, Kiki. Kabar ini pun sampai ke pemerintah daerah. Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail, turun langsung mengunjungi kediaman Kiki. Dari situ, mulai ada titik terang. Pemerintah memastikan kondisi Kiki akan ditangani lebih serius. Dinas Kesehatan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan tidak ada risiko kesehatan dari kebiasaan tersebut. Pendampingan dari Dinas Sosial juga mulai disiapkan. Bahkan, Kiki direncanakan akan disekolahkan di sekolah luar biasa agar mendapat pendidikan yang sesuai. Tak hanya itu,
Ia juga direkomendasikan menjalani rehabilitasi di Balai Khusus bagi Penyandang Disabilitas. Nanti Bu. Saya didaftarkan di RPM desa, tapi tidak pernah ini kalau ada terapis tidak pernah datang. Rehabilitasi berbasis masyarakat. Dan di desa, ya karena sebenarnya juga saya Lupa. Iya. Iya kesini, udah kadar kesini gitu, tapi tidak pernah ini diingatkan. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi bagi Kiki, ini adalah awal dari perubahan. Kisah ini bukan sekadar viral, bukan sekadar video yang lewat di beranda. Ini adalah potret nyata tentang bagaimana keterbatasan, kemiskinan, dan minimnya akses bisa bertemu dalam satu kehidupan kecil. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tak pernah hilang. Kasih sayang seorang ayah yang tetap bertahan meski dalam kekurangan. Dan kini, harapan itu mulai muncul. Harapan agar Kiki bisa hidup lebih layak, bisa belajar, bisa mendapatkan perhatian yang selama ini belum sempat ia rasakan. Dan semoga suatu hari nanti, ia tak perlu lagi berbicara melalui rumput yang ia makan.